warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang, kami dari kelompok 1 Sejarah Jepang ingin mengajak minasang untuk lebih mengenal budaya yang ada pada zaman Jomon. Nah, penasaran gak sih dengan zaman Jomon ini? Yuk langsung saksikan video berikut ini ya. Zaman Jomon atau yang biasa disebut juga dengan Jomon Jidai adalah sebutan zaman prasejarah Kepulauan Jepang yang dimulai dari akhir zaman Pleistosen atau zaman es hingga zaman Holosen atau yang disebut juga dengan zaman di mana es sudah mencair dan naiknya air laut. Bersamaan dengan zaman batu pertengahan atau zaman batu baru yang ditandai dengan mulainya digunakan barang-barang tembikar. Okinawa berada pada zaman tumpukan kulit kerang ketika Kepulauan Jepang yang lain berada pada zaman Jomon. Kegiatan manusia pada zaman Jomon dalam mencari makanan bergantung pada tempat tinggalnya. Manusia yang tinggal di daerah yang diberkahi kekayaan sumber alam mencari makan sebagai pemburu dan pengumpul jenis tanaman yang bisa dimakan. Manusia zaman Jomon mulai mengenal kebudayaan tembikar yang bersifat artistik. Ada kecenderungan kebudayaan Jomon lebih berkembang di Jepang bagian timur berdasarkan jumlah situs penggalian dan beragam jenis barang tembikar yang berhasil ditemukan. Periode Jomon adalah era sejarah yang paling awal dalam sejarah Jepang yang dimulai sekitar tahun 14.500 sebelum Masehi, berbarengan dengan periode Neolitik di Eropa dan Asia, dan berakhir sekitar tahun 300 sebelum Masehi ketika periode Yayoi dimulai. Nama Jomon yang berarti motif kabel atau bermotif berasal dari gaya seni tembikar yang dibuat pada zaman tersebut. Meski keseluruhan periode disebut Jomon, berbagai fase bisa diidentifikasi berdasarkan gaya dan kegunaan tembikar tersebut. Tembikar Jomon dibuat dengan tangan, yaitu tanpa bantuan meja putar. Dimulai dari lilitan bawah yang terbuat dari tanah liat lunak yang dicampur dengan bahan lain seperti serat atau cangkang yang dihancurkan. Setelahnya, bagian luar dan dalam tembikar dihaluskan dengan alat dan dibakar di api unggun di luar ruangan. Sisa-sisa dari tembikar Jomon itu sendiri adalah tembikar yang paling tua yang pernah ada di dunia dan sudah ditemukan ribuan keping. Tembikar yang digunakan di bagian paling awal periode Jomon yaitu insipien antara tahun 14.500 sebelum Masehi sampai dengan 5.000 sebelum Masehi, memiliki bagian bawah yang membulat dan digunakan untuk memasak di luar ruangan. Ditumpangkan di atas tumpukan batu atau pasir. Bentuk tembikar lain yang digunakan di Jomon awal yaitu antara tahun 5.000 sebelum Masehi sampai dengan 3.000 sebelum Masehi, memiliki bagian bawah yang datar dan digunakan untuk di luar ruangan. Pada periode zaman pertengahan, yaitu antara tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1000 sebelum Masehi, wadah-wadah juga sudah lebih dihias dengan motif api atau ular yang lebih bermacam-macam. Dan juga pada periode zaman akhir, yaitu antara tahun 1000 sebelum Masehi sampai dengan 300 sebelum Masehi, bagian dinding tembikar menjadi lebih tipis dan wadah-wadahnya memiliki kegunaan yang lebih banyak. Tembikar adalah alat keramik yang dibuat oleh perajin. Tembikar dibuat dengan membentuk tanah liat menjadi suatu objek. Alat tembikar yang paling dasar adalah tangan. Merupakan salah satu seni dekoratif tertua dan paling tersebar luas. Terdiri dari benda-benda yang terbuat dari tanah liat dan dikeraskan dengan panas. Benda-benda yang dibuat biasanya berguna, seperti wadah untuk menampung cairan, atau piring, atau mangkuk tempat makanan disajikan. Ciri khas dan keunikan dari tembikar zaman Jomon ini adalah pola tali yang menggambarkan nama pada zaman ini. Pola yang ditekankan pada tanah yang dipanaskan sekitar 600 hingga 900 derajat Celcius. Tembikar Jomon pertama dicirikan oleh penandaan tali dan berhubungan dengan pemburu pengumpul. Mayoritas tembikar Jomon memiliki alas yang membulat dan wadahnya biasanya itu kecil. Ini menunjukkan bahwa bejana biasanya digunakan untuk merebus makanan dan mungkin cocok untuk api. Potongan tembikar Jomon kemudian lebih rumit, terutama selama periode Jomon Tengah, di mana pinggiran pot menjadi jauh lebih rumit dan dihiasi. Jenis patung tanah liat tertentu yang diproduksi selama periode ini adalah dogu.